Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Saat ini kita memasuki penghujung tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Dan tibalah waktunya untuk lapor SPT tahunan pajak penghasilan. Nah teman-teman, untuk tahun pajak 2025 lapor SPT tahunannya sudah tidak menggunakan DJP online lagi ya, tetapi menggunakan Kortek, aplikasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi Kortek, harap untuk segera melakukan aktivasi Kortek ya. Dan yang belum mengetahui tata caranya, kami akan sedikit memberikan tata caranya. Pertama-tama bukalah link korteksdjp.pajak.go.id seperti ini ya. Kita buka linknya, link Korteknya. Nah, untuk aktivasi Kortek yang perlu dipersiapkan yaitu NIK atau nomor KTP, kemudian email terdaftar di pajak atau nomor HP terdaftar di pajak. Itu diperlukan untuk mendapatkan link aktivasi Korteknya ya. Baik, selanjutnya setelah kita buka link Korteks DJP, tampilannya seperti ini ya saat ini. Ini kadang-kadang berubah tampilannya sesuai dari DJP ya. Nah, ketika muncul yang seperti ini kita klik lanjutkan seperti ini. Karena saya sudah melakukan aktivasi akan muncul NIK ya. Tapi yang belum melakukan aktivasi tidak akan muncul NIK-nya. Nah, untuk mempermudah proses aktivasinya, kita langsung saja klik menu lupa kata sandi. Ini untuk mempercepat saja, kita masuk ke menu lupa kata sandi yang seperti ini. Ini kita klik saja. Kemudian muncul tampilan yang seperti ini. Nah, kita ajukan permohonan ubah kata sandi. Yang perlu dilakukan, kita ketikkan ID pengguna. ID pengguna ini NIK, karena saat ini yang dipakai adalah NIK ya, bukan lagi NPWP seperti dahulu. Kita ketikkan dulu NIK-nya. Setelah kita ketikkan NIK-nya, kita bisa memilih tujuan konfirmasi, bisa surat elektronik atau nomor gawe. Surat elektronik itu email, nomor gawe yaitu nomor HP. Untuk nomor HP yang perlu diperhatikan yaitu harus ada pulsa ya. Pulsa bukan paket data. Pulsa ini diperlukan untuk menerima SMS link aktivasi. Nah, saat ini saya mencontohkan menggunakan surat elektronik saja, karena biasanya untuk pulsa SMS itu kita jarang memilikinya. Nah, kita klik saja surat elektronik. Nah, kita perlu mengetikkan ulang email kita yang terdaftar di pajak. Nah, email yang terdaftar itu biasanya akan muncul ini ya, beberapa huruf dari email yang terdaftar kita. Nah, inilah email yang terdaftar di DJP itu seperti ini. Nah, perlu diketikkan. Nah, ketika ini tidak muncul, berarti ini pertanda bahwa email Anda tidak terdaftar, atau mungkin ada persoalan yang perlu diselesaikan. Karena ini sudah muncul beberapa hurufnya, berarti email saya sudah terdaftar. Ini perlu diketikkan ulang. Setelah kita ketik, kita masukkan captcha. Ini ada beberapa angka, kita ketikkan. Setelah kita ketikkan, pernyataan ini harus di checklist ya. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya dan seterusnya. Kita checklist, lalu kita klik kirim. Reset password sukses, berarti ini permohonan untuk melakukan aktivasi melalui proses lupa kata sandi telah berhasil dikirim ke email. Selanjutnya kita buka email masuk di email kita yang terdaftar. Nah, ini email masuk di email saya yang sudah terdaftar, sudah ada
email dari DJP pengaturan ulang kata sandi. Kita klik saja. Pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak melalui email. Ini telah dikirimkan. Nah, ini ada email masuk yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru ini kita klik. Saya memilih untuk klik kanan dan open link in new tab. Oke. Nah, ini keluarnya seperti ini tampilannya. Username, ini nick saya, email yang terdaftar yang tadi saya ketikkan. Nah, ini diminta untuk memasukkan password baru karena yang tadi kita dianggap lupa password, lupa sandi. Anda perlu menyiapkan kata sandi yang minimal ada 8, terdiri dari huruf kapital, huruf biasa, kecil, ada angka dan ada karakter khusus. Karakter khusus ini misalkan pagar gitu ya. Saya sudah menyiapkan password yang unik ya. Enter captcha. Captcha ini angka unik yang di kotak. Oke, kemudian klik save. Update password. Oke. Change password status. Passwordnya sudah sukses. Kita klik login page. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nick saya, kata sandi yang tersimpan. Nah, ini tadi karena saya simpan, kita cek dulu ya, ini sudah sesuai sandinya. Kemudian captcha kita ketikkan. Oke, kita klik login. Nah, sudah berhasil. Nah, ketika ini sudah muncul tampilannya seperti ini ya, ada nama dan ada menu-menu pada Cortex, maka ini pertanda bahwa sudah berhasil untuk melakukan aktivasi Cortex. Ya, selamat ya. Semudah itu untuk aktivasi Cortex. Yang penting ada nick, ada email yang terdaftar di pajak, kemudian menu lupa kata sandi. Nah, setelah kita sukses untuk melakukan aktivasi Cortex, satu lagi yang perlu dilakukan yaitu mengajukan kode otorisasi. Kode otorisasi DJP atau semacam tanda tangan elektronik ya. Kode ini diperlukan untuk melakukan laporan dan permohonan-permohonan administratif lainnya. Perlu dilakukan untuk sebagai tanda tangan elektronik. Nah, prosesnya kita melalui menu portal saya. Kita klik menu portal saya, kemudian permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, bagi yang belum tahu ya, ini gampangnya ini tanda tangan elektronik yang isinya kode-kode tertentu yang unik, bisa sesuai dengan pilihan teman-teman sendiri ya. Kita klik saja permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, ini permintaan sertifikat digital. Nah, namanya beda-beda tapi ya maksudnya sama. Permintaan sertifikat digital, yang tadi kan kode otorisasi. Ini tidak perlu diisi, ini sudah otomatis. Nah, kita scroll ke bawah. Detail kontak. Nah, ini sudah otomatis ya. Yang perlu dipilih ini rincian sertifikat. Silahkan pilih. Kita pilih kode otorisasi DJP. Ini bisa milih bisa kita pilih yang lainnya, cuman untuk memudahkan kita pilih kode otorisasi DJP saja. Nah, passphrase. Nah, istilahnya bisa passphrase, bisa kode otorisasi atau yang lainnya. Pada intinya sama. Anda perlu menyiapkan beberapa nama atau yang unik gitu ya, seperti password. Kalau tidak mau mencari kata-kata yang berbeda, Anda bisa menyamakan dengan sandi atau password yang tadi. Cuman itu tidak disyaratkan karena ketika sandinya ketahuan orang, maka passphrase-nya pun akan ketahuan. Jadi tingkat keamanannya tidak ada.
disarankan untuk menggunakan kata yang berbeda. Jadi berbeda antara passphrase dan kata sandi. Saya sudah menyiapkan passphrase yang spesial berbeda dengan sandi yang tadi telah saya buat. Nah, kalau sudah ada, kita ketikkan passphrase yang akan kita buat ya. Setelah kita ketikkan, jangan lupa untuk checklist pernyataan. Setelah kita checklist, maka kita simpan. Klik simpan. Nah, sertifikat digital telah berhasil kita buat. Anda bisa mengunduhnya dengan mengeklik ini, unduh bukti tanda terima. Nah, seperti ini tampilannya. Jenis permohonan atau surat penerbitan sertifikat elektronik melalui daring. Nah, berarti ini sudah berhasil. Nah, hanya itu saja yang perlu dilakukan, yaitu mengubah kata sandi, kemudian mengajukan kode otorisasi atau sertifikat digital atau passphrase. Ketika itu sudah berhasil, maka Anda telah berhasil melakukan aktivasi Kortek, dan selanjutnya Anda bisa proses untuk lapor SPT tahunan. Hanya itu saja, semoga dimudahkan dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.